Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Dari ayat ini kita bisa bersyukur kepada Allah, menjadi orang yang berkeinginan hidup dengan Al-Quran. Ya. Betapa besar nikmat ini kalau kita bandingkan dengan orang lain yang tidak berkeinginan. Ya, sekedar ingin doang. Saya ingin tilawah, saya ingin menghafal, saya ingin belajar tafsir, saya ingin. Ya. Nikmat berkeinginan disebut dengan liman sya'a minkum ayyastaqim. Dari yang kepingin, ada yang bisa atau ditolong oleh Allah melaksanakan keinginannya, ada yang belum juga mendapat pertolongan untuk melaksanakan keinginan. Alhamdulillah kita pun sudah ditolong oleh Allah melaksanakan keinginan ini. Ya, intinya semua diberi kesabaran, sabar mendengar, sabar menyampaikan, ya, sabar bersiap-siap menjelang jam 6, sabar menunggu sampai jam 7 atau lebih. Ya. Ini semua wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Yang sudah ditolong terasa nikmat lagi. Ya. Kalau dia membandingkan dengan orang yang sudah ditolong tapi terputus dari pertolongan itu. Ya. Baik ada uzur atau enggak ada uzur. Ya. Kenapa enggak ngaji lagi? Bosan. Ya. Kenapa enggak ngaji lagi? Oh, saya lagi sakit nih. Ya. Insya Allah disembuhkan dan kembali lagi. Ya. Tapi mereka yang terhenti karena kehilangan keinginan, kehilangan rasa menikmati, ya, maka sudah seharusnya dia bertobat kepada Allah. Khawatir hilangnya itu merupakan ya semacam sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau kembali kepada ayat Al-Mujadilah yang pernah dulu kita pelajari, istahwadha alaihim syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ya. Kalau sanksi dosa itu sakit misalnya, insya Allah sakit itu jadi menghapus dosa. Ya. Sanksi dosa misalnya rumah tangga yang tidak harmonis. Insya Allah kesabarannya menghapus dosa. Tapi kalau sanksi dosanya jadi nggak suka baca Quran, nggak suka mengkaji Al-Quran, nggak suka bermajelis dengan orang-orang beriman, ya, nggak suka dengan dakwah yang baik-baik itu, ya, jadi nggak suka qiyamul lail, ya. Wah, ini sanksi yang luar biasa, ya. Nggak dirasakan bahwa itu sebagai sanksi, ya, tapi sudah pasti itu menjadi satu tabungan kerugian bagi manusia. Ya. Nah, begitulah para ulama
menyadarkan kita dalam memahami ayat ini. Ya, istahwadha alaihim syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan itu kemudian menguasai manusia, ya, mengendalikan manusia, dan kalau sudah berhasil dikendalikan, dijauhkan manusia itu dari berinteraksi dengan Allah, ya. Apalagi kalau ayat ini difahami secara fikih. Kamu nggak qiyamul lail, akan sunnah, nggak dosa kok, betul nggak dosa, ya. Kalau manusia merasa sedih kehilangan uang 1 juta, satu momen qiyamul lail, satu momen tilawah, zikir, itu nggak ada apa-apanya dengan uang 1 juta yang disedihkan. Sementara kamu kehilangan peluang ibadah, ya, nggak bersedih. Ya. Ya, maka pantas jika itu disebut sebagai satu hukuman, ya, yang nggak kerasa tapi dahsyat dampaknya. Ya. Kehilangan peluang-peluang rahmat, peluang-peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga betapapun halangan itu berupa sakit yang dirukhsahkan oleh Allah, namun tetap orang beriman itu dalam posisi khauf. Gimana nanti kalau udah sembuh tapi kehilangan semangat, ya. Keenakan dalam rukhsah, ya. Nah, disinilah pentingnya berkumpul dengan orang-orang beriman, ya. Betapapun insya Allah kita berkumpul secara online, ya, tapi insya Allah hatinya tetap offline, ya, agar majelis ini, ya, sebentar nggak seberapa, ya, ya, sejam atau lebih sedikit, ya, yang kalau digunakan untuk yang lain, wah, sejam itu lebih terasa lagi singkatnya, ya. Ya, sejam dalam bepergian, sejam dalam, apalagi sejam tidur itu sebentar banget, ya. Tapi kalau untuk ketaatan kepada Allah terasa agak lama, ya. Tapi siapa yang yafrahuna, Allah menyebut di surat Ar-Ra'd, siapa yang bahagia bersama Al-Quran, walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik, maka insya Allah, ya, sejam pun kalau dirasakan bahagianya, orang mengatakan tahu-tahu, tahu-tahu sejam, tahu-tahu sejam setengah, ya. Nah, itulah pentingnya arahan Al-Quran, ya. Usahakan interaksimu dengan Al-Quran sampai tingkat yafrahun, bahagia, ya. Mintalah ampun kepada Allah, ya Allah, gimana saya ini kok sama Al-Quran kok nggak bahagia, ya. Kalau sama urusan dunia kok bahagia, ya. Mintalah kepada Allah, ya Allah, berilah kami rezeki, ya, bahagia bersama Al-Quran, ya. Bersama Al-Quran, ya, sebahagia orang nonton bola, Masya Allah, ya. Nonton bola bahagia, siapa yang nggak bisa? Nggak usah ngaji juga bisa, ya. Tapi kamu bisa bahagia dengan Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah, ya. Ya, nggak ada kemampuan seperti itu kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga insya Allah sabarnya kita tiap Rabu ini terus bersama Al-Quran, salah satu bukti bahwa kita memang menjadi orang-orang yang yafrahuna, ya, yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah, ya. Ditunda dulu kali. Ya. Jemaah rahimakumullah, saya tadi mengajak melakukan perbandingan-perbandingan gitu, ya. Ya, ya. Ada orang yang buru-buru ngaji, kepengen aja enggak, ya.
Ya, maka di ayat 15 kita juga diajari oleh Allah, ayo bikin bandingan-bandingan, ya. Bandingan nasib orang yang bertakwa dan nasib orang yang tidak beriman. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ya. Perbandingan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang di dunia ini orang-orang yang bertakwa itu ya dibully, dibunuh, ya, dibuat repot, ya. Ya, kita di Indonesia memang tidak apa, ya, ya tidak mengalami lah ya apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Filistin, ya. Tapi dengan doa-doa kita, infak-infak yang nggak berhenti, nggak pernah berhenti, infak lagi, ya. Insya Allah ini, ya, menunjukkan mahabbah kita terhadap al-mustad'afin, ya, orang-orang yang tertindas, mahabbah kita terhadap mujahidin, ya. Ya, mahabbah kita terhadap orang-orang yang sabirina fil la'wa, ya. Sabar dalam berbagai macam ujian, ya. Jadi kita pernah belajar ala, ya, itu kalau dibuat lawan katanya adalah la'wa, ya. Ala itu nikmat-nikmat yang konkret, ya. Ada mobil, ada rumah, ada ATM, ya, ada makanan yang enak, ala, ya. Lawan katanya lakwa, ya, lakwa, ya. Nggak ada semua, wala mobil, wala kehidupan aman, ya, nggak ada semua, ya. Cinta kita kepada mereka, insya Allah, ya, Allah paling tidak, ya, memiripkan kita dengan saudara-saudara kita itu. Ya. Itulah orang-orang yang disebut di ayat ini, ya. Jadi ada kelompok yang disebut dengan alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ya. Kelompok orang-orang kafir dan kelompok walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim, ayat kedua, ya, dari surat, ya. Ini di dunia, ya. Ya. Maka di akhirat dua kelompok manusia ini akan mengalami perbedaan yang signifikan, ya. Orang-orang bertakwa yang dibully, disakiti, disingkirkan, dibuat sistem agar hidup tidak layak, ya. Ya. Ini namanya orang beriman itu yang punya kemampuan bikin bisnis yang besar pun, ya, yang punya kemampuan itu juga dihalang-halangi. Ya, gimana, ya, apa yang nggak mampu, ya, orang beriman, ya, maksudnya sih nggak kepingin kalah. Kami juga bisa bikin pabrik, ya, mie instan, ya. Disiapkanlah 350 miliar, ya. Wah, tiba-tiba usaha untuk menjegal usaha ini, ya, karena dianggap akan mengganggu pasaran mie instan milik orang-orang kafir itu. Wah, bertahan, akhirnya, ya, hilang juga. Ya, begitulah pertarungan antara orang beriman dan orang muttaqin dan kafirin ini dalam segala bidang. Dalam politik pertarungan, dalam pendidikan pertarungan, dalam, wah, politik apalagi, ya, dalam kehidupan sosial pertarungan, ya. Ya. Namun mereka yang menghadapinya dengan pertarungan juga insya Allah minal muttaqin atau minal mujahidin al muttaqin, ya, para pejuang yang bertakwa, ya. Tapi ada yang
tahu aja enggak ya bahwa kaum muslimin ini terus diganggu ya saddu an sabilillahi ya dhalla a'malahum. Sadar diganggu aja enggak, sadar di apa dibatasi bahkan dimatikan aja enggak ya. Tapi mereka yang punya fikrah jihad ya, mereka yang punya fikrah islahul ummah, oh, kan merasa betul gangguan-gangguan itu ya. Ya, insya Allah semua kaum muslimin dengan ketakwaannya itu ya di hari akhirat nanti disediakan oleh Allah kehidupan yang sangat membahagiakan, yaitu disediakannya sungai-sungai dari air yang ghairi asin ya, yang tidak pernah berubah ya. Air itu biasanya kalau terlalu lama ya, kadang berlumut, kadang bau tidak sedap ya. Ya. Tapi air yang bagus itu air yang ya kalau di dunia ini kalau air yang terus mengalir ya insya Allah menjadi air yang ghairu asin ya. Tapi di surga Allah punya cara sendiri ya. Bagaimana air sungai dari air itu tetap ya terjaga kualitasnya sehingga disebut ghairu asin ya. Wa anharum min asalim musaffa ya. Sungai-sungai dari madu yang murni ya. Yang enggak ada campuran dengan zat-zat yang lain ya. Tentu dalam memahami sesuatu yang agak aneh gitu ya, kok sungai dari madu ya. Karena terbayang madu-madu yang ada di kehidupan manusia. Ah, nggak kebayang apa nggak lengket itu ya, ya, ya. Maka ya, segala yang nggak masuk akal kembalikan kepada Al-Baqarah ya, bahwa semua yang ada di akhirat itu sifatnya hanya kemiripan wa utubihi mutasyabiha ya. Sebutlah kan mereka mengatakan gini, hadzal ladzi ruziqna min qablu ya. Wah, ini pisang yang sering dulu kita makan ya, ya. Tapi Allah katakan betul pisang, tapi cuma kesamaan nama aja ya. Mutasyabiha. Kualitasnya, bentuknya, warnanya wallahu alam tentu lebih lebih mewah daripada apa yang kita kenal di dunia ini ya. Oleh karena itu di As-Sajdah dikatakan semua nikmat surga itu ukhfiya ya, ya terahasiakan ya hakikatnya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ya. Jadi ada sungai dari madu ya ukhfiya, masih ghaib gimana bentuknya ya. Ya, kalau kamu membayangkan madu-madu yang ada di ya, dunia ini, ya, maka ayat ini menjadi aneh, nggak masuk akal. Ya. Karena nggak masuk akal, kemudian terjerumus kepada penafsiran yang eh, tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh salafus soleh. Ya. Sehingga ya, akhirnya Al-Quran dikritisi. Ya. Yang benar aja, masa sungai dari madu? Ya. Buat apa lagi sungai dari madu? Madu mah yang enak diminum. Ngapain jadi materi sungai gitu ya. Ya. Dan itu terjadi dalam sejarah. Ya. Orang-orang yang nggak siap menerima ayat ini dan mentakwil, ya, sehingga pemahamannya
ya, menyimpang dari pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Ya, ya dibalik bersyukurnya umat manusia dengan ilmu kedokterannya Ibnu Sina ya, Ibnu Sina ya, bapak kedokteran umat manusia ya, baik yang kafir, yang muslim semua menikmati. Tapi salah satu catatan kehidupan beliau adalah tidak menerima ya, ayat ini dengan penafsiran apa adanya. Ya. Jadi terlalu melogikakan. Ya. Jadi akhirnya karena nggak sesuai dengan logika, ya, termasuk madu apa sungai dari susu ya yang tidak pernah berubah, tidak pernah basi ya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asal musaffa ditolak ya. Alhamdulillah ya. Ya kadang-kadang menjadi orang yang biasa-biasa aja ya itu ya ada juga keistimewaannya ya, keunggulannya gampang nerima ya. Istilah di surat Hud itu badiyar ra'i. Ya udah terima aja apa adanya. Badiyar ra'i ya. Dan badiyar ra'i fil haq adalah suatu yang terpuji ya. Ya. Ya, orang Jawa bilang neriman ya. Ya, ya. Segala segala penjelasan itu tampung aja dah ya. Tapi terkadang orang yang disebut cerdas itu orang yang kritis ya. Tapi kritis untuk Al-Quran ini bahaya ya. Ya. Sering terjadi di perguruan-perguruan tinggi yang dosen-dosennya orang ya, orang liberal ya, ya. Dalam rangka mengajari kritis ya, berpikir kritis. Naudzubillah ini kritisi Al-Quran ya. Ya. Kenapa enggak dikritisi ya? Ya kebatilan dengan segala ya produk-produknya. Kenapa Al-Quran? Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah yang banyak supaya Allah turunkan hujan yang deras. Yursilis sama alaikum idrara. Kritisi, ya, dikritisi ya. Makanya jangan istighfar melulu. Ya, istighfar melulu hujannya jadi deras jadi banjir katanya. Ya. Ya. Ini korban sok kritis dan korban ketidakpahaman ya hakikat bahasa Arab ya, ya. Mana ada secara bahasa Arab yursilas sama alaikum midrara itu maksudnya hujan deras yang sampai membuat banjir nggak ada ya. Jadi dia apa ngelihatnya ya apa yang sering terjadi di kampung Melayu, yang terjadi di Jakarta ini, ya, oh ini gara-gara hujan deras nih jadi begini. Ya, ya begitulah yang perlu kita waspadai dengan semua ayat-ayat yang serasa nggak masuk akal itu, ya, ya. Maka jangan sok kritis dengan ayat, ya, karena kalau sudah berhadapan Al-Quran, akidahnya harus mengatakan waman asdaqu minallahi qila. Enggak ada lagi yang lebih benar daripada penjelasan Allah. Ya. Waman asdaqu minallahi haditha. Enggak ada yang lebih benar lagi daripada uh, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ya. Jadi bandingkan orang-orang yang hidup seperti itu dengan atau ditambah lagi selain sungai-sungai yang ya yang amazing ya ya luar biasa. Sungai dari susu, sungai dari ya khamr, sungai dari madu, ditambah lagi
walahum fiha min kulli thamarat, ya, dan masih banyak lagi, ya, berbagai macam buah-buahan, ya. Di surat Ar-Ra'd diistilahkan dengan ukuluha daimun, ya, ya, yang bisa dinikmati kapan saja, ya, ya, sepanjang masa kapan aja, ukuluha daimun, ya. Ya, Al-Quran sering menyebutkan thamarat, thamarat, ya, ya, bagi sebagian ahli-ahli kesehatan, ya, memang eh, disimpulkan bahwa manusia itu akan lebih sehat, ya, lebih sehat jika kebutuhan buahnya itu, ya, adalah bisa mencapai 70 sampai 80% dari makanan-makanan yang lain, ya. Bukan dibalik, ya, buah 20, ya, sedangkan yang lain-lain, ya, 80 misalnya, ya. Wah, nasinya, mie-nya semuanya, ya. Kalau dibalik, ya, maka tidak menghasilkan kesehatan, ya. Itu ibrah ilmiah, ya. Ya, di Bandung itu ada pelatihan-pelatihan hidup sehat, ya. Ya, pesertanya itu dicari orang yang apa, orang yang sakitnya itu bertahun-tahun gitu, ya, susah-susah, ya. Saya tanya sebagian alumninya, ya, intinya gimana sih di pelatihan sehat. Kebetulan alumni ini memang dulunya, ya, banyak keluhannya, ya. Beliau mengatakan, wah itu mah nggak usah ikut, begitu juga gampang, ya, ya. Intinya, ya, jadikan pola hidupmu 80% makan buah, 20% yang lain. Insya Allah dah, ya. Tubuh itu benar-benar akan berfungsi sesuai dengan sunnatullah yang ada, ya. Ya, walaupun risikonya jadi mahal, ya, ya, ya mahal, ya. eh ada risiko-risiko yang namanya buah, ya, ya. eh, nggak kemakan setiap hari, ya akhirnya terbuang, ya, keburu nggak fresh, keburu membusuk dan lain sebagainya, ya, ya namanya juga dunia, ya. Ya, maka bagi orang-orang beriman yang belum bisa, ya, hidup dengan samarat, ya, hidup dengan ukuluha daimun, ya, maka insya Allah akan menikmati kehidupan akhirat yang, ya, walahum fiha min kulli thamarat, ya. Ya, kalau boleh kepingin, ya memang dua-duanya di dunia, ya, walahum fiha min kulli thamarat, di akhirat juga. Kalau enggak, ya, ya minimal di akhirat menjadi walahum fiha min kulli thamarat, sebagaimana orang kafir, ya, di akhirat tidak akan menikmati thamarat, ya. Wa maghfiratun min rabbihim, ya, ditambah kenikmatan yang, ya, yang sifatnya, ya, abstrak, ya. Ini semua kenikmatan-kenikmatan yang, ya, hissi namanya, ya, yang konkret, ya. Tapi ada kenikmatan yang lain yang lebih spesial, ya, ya, diampuni dosa-dosa manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Betul manusia itu khata'un, ya, salah melulu. Betul manusia itu, ya, hidup tidak mustahil, berimbang antara kesalahan dan kebaikan. Disebut dengan muqtasid, ya. Ataupun, ya, kesalahannya lebih tinggi, namanya zalim, ya. Kesalahannya 80%, amal solehnya cuma 20%. Zalimun li nafsihi, ya. Tapi insya Allah tersedia bagi mereka maghfiratum min rabbihim, ya. Oleh karena itu
Ciri khas orang-orang beriman ya harus menjadi orang-orang yang wal mustaghfirin. Ya. Dalam ilmu syaraf mustaghfirin itu namanya isim fa'il. Ya. Isim fa'il itu menunjukkan sebuah kondisi yang permanen. Ya. Wal mustaghfirin bil ashar. Menjelang subuh ya, ya permanen selalu minta ampun kepada Allah. Ya. Kalau dibuang asharnya, maka setiap kondisi dia minta ampun kepada Allah. Ya. Sebelum sholat, setelah sholat. Ya. Bahkan Allah anjurkan minta ampun itu bahkan setiap kebaikan yang kamu lakukan, akhiri dengan minta ampun. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah. Ya. Maka siapa yang habis ngumpul-ngumpul mengakhiri dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Maka ini menjadi lebih spesial. Ya. Minta ampun itu menjadi lebih spesial kalau dipadukan dengan bertasbih. Seperti doa kafaratul majlis ini. Seperti zikir subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Coba bandingkan semuanya ini dengan orang-orang yang ya, kaman huwa khalidun finnar. Ya. Orang-orang yang kekal di neraka. Ya. Ya. Yang kedua wasuqu ma'an hamima. Ya, diberi minum dengan air yang panas. Ya. Jadi ayat ini air panas ma'an hamim. Ya. Di mana di Ibrahim diberi minum nanah wa yusqa mimma in sadid. Ya. Di Al-Kahfi minyak yang panas. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli. Ya. Bandingkan orang yang dapat nikmat dengan orang yang disiksa seperti ini. Dan ini dipengaruhi oleh pilihan yang dipilih oleh manusia saat di dunia ini. Ya. Disinilah Al-Quran, bukti bahwa Al-Quran ya hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Ya. Artinya apa? Semua manusia berpotensi menjadi mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Dan semua manusia berpotensi kaman huwa khalidun finnari wa suquma'an hamima. Ya. Sehingga Allah selalu ingatkan ini buat seluruh manusia, seluruh manusia. Ya. Jadi bukan, oh kalau kamu beriman, ya, kamu enggak, kamu kalau kamu tidak beriman, kamu enggak berpotensi dapat ancaman-ancaman ini. Bukan begitu pengertiannya. Pokoknya yang namanya kamu sebagai manusia, ya, berpotensi menjadi allati wa'idal muttaqun dan berpotensi kaman huwa khalidun finnari wa suquma'an hamim. Ya. Yang berdampak apa? Faqatta'a am'a'ahum. Ya. Terputuslah ya usus-usus mereka. Ya. Tentu yang belajar bahasa Arab ya pasti penasaran ya. Kalau am'a jamak mufradnya apa? Ya. Mufradnya adalah mi'a. Ya. Mufradnya mi'a ya. Sehingga dikatakan ya uh, orang beriman hidup ya dengan satu usus. Orang kafir hidup dengan usus-usus yang banyak ya. Ya tentu ini perumpamaan ya. Maksudnya mi'a itu orang
beriman hidup dengan satu usus. Maksudnya ya, makannya terbatasi, ya, terbatasi oleh waktu-waktu dia siam minimal Ramadan. Apalagi yang puasa sunnah berarti nggak ususnya nggak banyak kerja, ya. Terbatasi oleh hal-hal yang haram. Oh, kalau haram kami nggak mau memasukkan ke usus kami. Orang kafir ya apa juga dimakan semua. Nggak ada istilah puasa, nggak ada istilah haram. Pokoknya bisa dimakan, makan semua. Ya. Ya, untuk itulah Allah perlu menjelaskan dampak azab yang dirasakan oleh manusia terkait dengan terputus-putusnya am'a, ya, usus-usus manusia itu. Ya. Maka solusinya agar manusia itu memilih mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, ya, dan tidak memilih manusia yang kaman huwa khalidun finnari wa suquma'an hamima, ya. Maka hidup manusia itu harus ter apa ternizamkan, ya, ternizamkan itu apa, tersistemkan, ya, ya, tersistemkan. Ada ya istilah kita pengajian, ya, majelis nambah iman, majelis menambah ilmu, ya. Inilah yang dimaksud dengan wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa. Ya. Ayat ini kalau ibu-ibu masih ingat saat kita belajar surat surat An-Nur, ya, di halaman terakhir surat An-Nur, ya, Allah katakan orang beriman itu harus sistem hidupnya walaupun kita belum bisa seutuhnya, ya, memiliki amrun jami', ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', ya, ya. Ya, esensinya amrun jami' itu ya mirip sebuah halaqah tarbawiyah, ya, atau bagi sebagian kaum muslimin mirip dengan apa yang disebut dengan istilah UPA, ya, ya. UPA itu kan sebuah kesadaran, ayo kita ngumpul yuk, ya. Ngumpulnya terikat, ya. Nggak bisa kalau mau ngumpul, kalau enggak, ya. Ya. Aslinya seperti itu, ya. Ya. Walaupun yang aslinya adalah sifatnya itu, ya, sangat regional misalnya. Katakan misalnya per RT, ya. Se-RT itu harus punya sistem, ya, sistem sosial yang mengatakan tiap pekan wajib kita ngumpul bersama, ya. Ya. Diangkat siapa, ya, PJ, ya, ya, PJ yang membimbing kumpulan, ya, ya, kumpulan orang-orang beriman misalnya per RT, ya. Ya, hidup keislaman aslinya begitu, ya. Ya, bukan seperti kita, ya, bukan seperti saat ini, ya. Yang mau silahkan, yang nggak mau itu urusan dia, ya. Ada yang mau, ya, baru 5 kali 10 kali resign, ya. Ada yang mau, ya, setelah sekian tahun resign, ya, ya. Kehidupan orang beriman, secara otomatis terstruktur mulai dari skup terkecil katakan ber RT sampai menasional, semua berada dalam kondisi amrin jami', ya. Konsekuensi berislam seperti itu, ya. Sehingga ketika dia hadir dalam pertemuan itu, maka kehadiran yang mengikat, ya.
Kalau nggak hadir, ada evaluasinya. Kalau hadir, ya kemudian di tengah-tengah dia mau izin, yang namanya amrun jami', dia dia harus meminta izin. Ya. Ya namanya meminta bisa dikasih bisa enggak. Fa idza sta'dzanuka li ba'dhi sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Kamu boleh pimpinannya itu boleh beri izin, boleh enggak. Ya, maaf. Alasan Anda kami enggak bisa terima. Ngaji aja dulu. Selesaiin dulu begitu. Ya. Ya, beda antara minta izin dengan pemberitahuan. Kalau pemberitahuan yang penting saya udah ngasih tahu. Ya. Minta izin itu nunggu keputusannya diterima enggak permintaannya. Baru itu disebut dengan فَإِذَا li ba'dhi sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahum. Ya. Jadi ada ya kurang ya kalau dibayangkan dengan ayat ini dan ayat An-Nur itu ya ya bisa jadi ada pertemuan per RT mungkin per RW ya, di mana umat Islam itu selalu terkoordinasi kehidupannya ya, terutama dalam pembinaannya ya, pembinaan keimanannya jangan sampai hidup se-RT di akhirat nanti ya katakan se-RT ada 100 ya. Naudzubillah ya. Dari 100 itu 90 orang rame-rame masuk neraka ya. 10 orang masuk surga ya. Kan sayang sekali kalau sampai terjadi. Kita kan dulu se-RT ya. Masa kehidupan kita tidak bisa ya, ya saling mempengaruhi bagaimana semua jadi masuk surga dan sekecil mungkin jangan ada yang masuk neraka ya. RT kan rukun tetangga ya. Nah, kalau di akhiratnya kemudian sebagian besarnya masuk neraka ya, ya berarti di dunianya dulu nggak rukun. Ya, ya ini ya bicara tentang ya, angan-angan ideal kehidupan umat Islam seperti itu. Ya. Jadi kalau terkoordinasi dengan kumpulan seperti itu, ya yang nggak sadar tertolong, ya. Yang nggak alim tertolong, ya. Yang nggak punya ilmu tertolong karena hidupnya amrin jami, ya. Tersatukan dalam sebuah koordinasi dalam segala hal, termasuk yang ekonominya bermasalah tertolong, ya. Yang punya masalah besar dalam hidupnya dipikirkan bersama, ya. Sehingga sebagian ulama mengistihadkan ya udah kalau tidak bisa dilakukan dengan seluruh kaum muslimin ya sudahlah ya. Kelompok-kelompok kecil kaum muslimin ini nyatu ya, bikin pertemuan-pertemuan yang nuansanya seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Yang diistilahkan dengan amrun jami' ya. Maka di surat Muhammad ayat ke-16 ini ya Allah jelaskan. Andai kata umat Islam itu hidupnya seperti itu, ya, yang disebut dengan amrin jami, ya, ya. Itu masih ada aja yang terkendala, ya. Nggak bisa menerima sistem itu. Ya. Tapi kalau nolak, dia terbentur oleh sistem yang sudah terbentuk. Ya. Ya, sebetulnya di setiap RT di negeri ini semua memiliki sistem amrin jami. Ya, 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 atau kalau di apa ya diistilahkan dengan setiap RT adalah ya ya miniatur sebuah UPA misalnya. Ya. Maka ayat 16 ini menggambarkan uh, sudah begitu itu akan ada kendala orang-orang yang ya berjiwa benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya.
Sehingga pertemuan-pertemuan yang menjadi sistem kehidupan kaum muslimin itu eh, ada orang-orang tertentu yang merasa keberatan. Ya, repot amat ya hidup harus begini ya. Ya. Mau nggak hadir dia sudah terbentur oleh sistem. Wah kalau saya nggak hadir ketahuan dong bahwa saya ini orang nggak baik. Ya, ya kok ngumpul sama orang-orang baik kok nggak senang itu gimana ceritanya? Ya intinya Amrun Jami itu kan satu fikroh, satu cita-cita, ya, satu manhaj, ya, dan seterusnya. Tapi orang yang nggak baik hatinya, ya, itu nggak menikmati. Ya. Mau nggak hadir nggak enak sendiri. Akhirnya mereka hadir dengan terpaksa. Ya, ya. Jadi ayat ini memang nggak bisa dipahami kalau tidak dipahami dengan sirah masa lalunya. Ya. Jadi sirah masa lalunya begitu. Ini orang-orang yang sudah punya sistem yang baik kehidupannya, tapi dia tidak menikmati. Akhirnya ya udahlah kita hadir aja lah. Ya. Akhirnya hadir coba pakai badan doang, ya pakai fisik doang, hatinya nggak hadir. Inilah yang dimaksud dengan wa minhum may yastami'u ilaik. Ya. Ada orang yang tampangnya itu seperti benar-benar hadir, ya. Yang waktu itu pimpinan sentralnya ketika para sahabat itu masih belum menyebar, ya. Pimpinan sentralnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada orang-orang yang mau nggak mau kalau nggak hadir ketahuan, wah kamu berarti orang nggak baik nih. Hmm. Ya. Masa nggak mau ngumpul, ya. Ya, pembimbing kumpulan itu enggak kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilaika itu kan kaknya Rasulullah, ya. Ya, bersyukur kepada Allah. Saya nggak bayangin ya kalau saja ada seperti ini, ya. Andai kata tempatnya di Madinah, ya kita nggak sayang itu, ya. Ya minimal setahun sekali kita datang ke Madinah menghadiri, ya, majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi di zamannya itu ada orang yang menghadiri majelis Rasulullah itu dengan perasaan terpaksa. Ya. Sehingga ketika menghadiri majelis Rasulullah itu cuma acting saja. Ya. Acting dengerin, padahal pikirannya kemana, hatinya kemana. Ya. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Tadi yang disampaikan oleh Rasulullah itu dia nggak paham sama sekali. Karena pikirannya ya tahu kemana. Ya. Sampai akhirnya majelis itu bubar, ditutup. Subhanallah bihamdik. Ya. Dia ngeledek kepada orang-orang yang hadir dengan serius tadi. Ya. Tadi itu bahasa apa sih? Ya. Hatta idza kharaju min indika qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa. Ya. Tadi Rasulullah jelasin apa? Dan itu menjadi kebiasaan yang berlangsung sepanjang hidupnya begitu. Ya. Jadi keislamannya di tengah jamaah yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, ya, penampilan acting semua, hatinya tidak bersama. Ya. Maka Allah katakan bahaya hidup seperti ini. Ya, hatimu bisa dikunci oleh Allah. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Ya. Wattaba'u ahwa'ahum. Ya. Ya. Dan kamu bisa menjadi orang yang selalu, ya, terjerumus mengikuti hawa nafsu. Ya, ini pemahaman aslinya ayat ini begini, ya. Ya. Kalau saat ini gimana kira-kira pemahaman ini? Ya nggak bisa asli, ya. Ya misalnya hadir sebuah majelis taklim, ya. Kadang-kadang, ya, hadir saya, ya,
tapi sambil hadir itu di mainan HP. Ya. Ya, kita hanya bisa mengatakan orang ini mirip seperti ayat ini. Ya, tidak bisa mengatakan persis ayat ini. Ya. Karena kalau yang persis ayat ini harus ada sistemnya. Ya, ya harus ada aturan mainnya. Ya. Yang ujung-ujungnya orang yang seperti ini disebut dengan apa? Munafik. Ya. Kok bisa-bisanya nggak tertarik dengan sistem kehidupan berislam yang baik. Ya kalau sekarang ya enggak, ya terlalu sadis lah. Oh kamu munafik ya, kok ada majelis taklim begini ya. Ya, yang ngobrol lah ya, yang ngantuk lah, masih lumayan kalau ngantuk ya. Yang pulang duluan lah ya. Ini semua ya memang andai kata terjadi tidak bisa termasuk pengertian ayat ini atau dengan surat ya, al apa Al-An-Nur, kurang lebih ayatnya 61 gitu ya. Ya. Walaupun alangkah bagusnya, bahkan tidak mustahil, alangkah bermanfaatnya ya. Betapapun sistemnya nggak ada, orang beriman itu dengan suka rela menyesuaikan diri dengan sistem itu sendiri. Berusaha memiripkan dirinya dengan sistem ini. Ya, ya. Memang nggak ada risiko apa-apa. Saya mau hadir, saya nggak hadir, saya hadir duluan, keluar duluan, nggak ada apa-apa. Ya, ya. Tapi kalau hatimu itu bersikap seperti itu karena tidak menghargai pertemuan itu, tentu nanti akan berdampak kepada ilmu yang dipelajari itu. Ya. Apakah sedikit manfaat, apakah tidak bermanfaat, apakah tidak berasar, tidak beri dampak. Ya. Ya. Betul, memang sistemnya nggak ada, tapi hendaklah orang-orang beriman itu berusaha menyesuaikan dirinya dengan sistem itu. Ya, ya lumayan lah kadang mau keluar duluan, ya tangannya diangkat begini. Ya, ya. Andai kata ya, si penceramah itu atau pengisi acara itu nanya, jangan tersinggung aslinya. Ya, mau ngapain? Ya, ya. Maaf ada pertemuan, ya misalnya, maaf ada pertemuan di tempat lain, ya. Andai kata penceramahnya mengatakan nggak bisa, duduk aja dulu, ya. Ya. Secara ta'adduban dia harus rela begitu, ya. Ah resiko, ya udah saya ikut gitu ya. Ya. Tapi kalau mau secara sistem, ya memang orang seperti itu bisa membantah, ya. Memang kamu siapa ngelarang-ngelarang saya? Nah, ini yang nggak paham kehidupan berjamaah ala surat An-Nur yang sesungguhnya ya, ya bahwa amrin jami' itu betul-betul terikat dengan pimpinan majelis itu ya, ya kalau nggak paham wajar lah ya, tapi kalau paham ya sayang sekali ya, ya, ya bahkan kadang sudah puluhan tahun ya dia berada dalam amrin jami' ya, dalam sebuah sistem ya, dengan alasan ini kan amrin jami'nya tidak memiliki ya legalitas syar'i ya. Sehingga kalau saya keluar juga nggak dosa dong ya. Ya. Iya betul itu kamu. Tapi kalau kamu berpikir seperti itu, kapan terbentuknya kalau kamu kemudian berandil ya dalam mengecilkan ya amrun jami' yang sedang dirintis oleh kaum muslimin, oleh sekelompok kaum muslimin ini. Ya. Walaupun kalau kamu keluar, Allah akan menghadirkan pribadi-pribadi yang lain yang insya Allah siap diajak untuk amrin jami'. Ya. Sehingga terhadap sistem di mana di situ harus ada ya, apakah istilahnya pengajian, apakah istilahnya tazkif ya,
itu bukan menjadi sesuatu yang sukarela, tapi itu konsekuensi ya sebagai kumpulan kaum muslimin itu sendiri. Ya. Sehingga mereka yang melecehkan pertemuan itu, perkumpulan itu, ya merasa tidak suka, merasa benci, itu bisa berdampak ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Ya, ya luar biasa ya. Ya. Dampaknya ya, bisa terkunci hati itu dan terjerumus dalam hawa nafsu. Kok begitu berat ya? Iya, karena ya sebagaimana dampaknya kalau orang beriman itu komitmen dengan amrun jami' luar biasa. Ya, ya. Mungkin saja dia ditakdirkan oleh Allah hidupnya ala kulli hal. Ya. Istilahnya saya bukan yang nggak mau ngafal 30 juz. Ya. Tapi saya sudah mencoba. Sekedar juz 30 aja susah bagi saya. Ya. Tapi karena dia berada dalam sistem ya, keislaman, insya Allah orang-orang seperti ini tertolong. Ya, ya. Di zaman sahabat bukan, di zaman Rasulullah bukannya nggak ada orang yang ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya aku ini bukannya nggak mau qiyamul lail, tapi aku ini termasuk orang yang thaqilun naum. Kalau udah tidur tuh rasanya susah banget. Ya. Ada juga yang seperti itu, tapi mereka tertolong oleh kehidupan berjamaah itu. Ya. Bukannya nggak ada orang yang ya, ya, yang terbatas infaknya. Orang-orang udah berpuluh-puluh juta infaknya, dia masih 2.000, 5.000. Ya. Tapi tertolong oleh kehidupan berjamaahnya insya Allah. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah pemahaman surat Muhammad sesuai dengan aslinya seperti itu. Ya. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.